Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini membahas dalam buku Hidup Bersama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita membahas dari bab pertama, bagian pertama. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 4 yang mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Rencana mulia Allah dan kelima langkahnya. Allah dalam kekekalan yang lampau mempunyai satu rencana yang mulia. Rencananya ialah ingin memperoleh sekelompok manusia menjadi bejana korporat. Dan melalui bejana korporat ini, dia dapat terekspresikan. Dia itu tersembunyi, namun juga ingin mengekspresikan dirinya. Pengekspresiannya tergantung pada kita. Setelah Allah mempunyai satu rencana, Allah pun mempunyai satu pekerjaan. Pada permulaan Alkitab yang mula-mula diperlihatkan kepada kita adalah penciptaan Allah. Sampai akhir Alkitab, dengan ajaib muncul sebuah kota yang dinamakan Kota Kudus, Yerusalem Baru. Kota bukanlah ciptaan Allah, melainkan pembangunan Allah. Langkah pertama Allah adalah penciptaan. Langkah terakhir Allah adalah pembangunan. Penciptaan Allah adalah untuk pembangunan Allah. Di antara kedua ujung Alkitab, yaitu di antara penciptaan dan pembangunan Allah, masih ada 5 tindakan besar, 5 langkah besar. Kelima langkah besar itu adalah penyelamatan atau penebusan, kelahiran kembali, pengubahan, penyerupaan, dan pemuliaan. Tadinya kita adalah manusia yang telah jatuh. Dari dalam keadaan itu, Allah justru menyelamatkan kita. Setelah menyelamatkan, Allah di dalam anaknya menggarapkan dirinya sendiri ke dalam diri kita menjadi hayat atau kehidupan kita. Akibatnya, selain hayat alamiah, kita mempunyai satu hayat rohani, hayat yang ilahi. Hayat ini membuat kita terlahir sekali lagi. Demikianlah kita dilahirkan kembali. Setelah melahirkan kembali kita, di dalam diri kita, hayat itu mengubah kita. Sehingga hakiki kita tergarap secara metabolis. Berubah menjadi hakikinya. Langkah berikutnya, ia menggarap kita agar menjadi serupa dengannya. Setiap orang yang beroleh selamat akan dibentuk serupa dengannya, memiliki rupanya. Akhirnya, ia akan membawa kita ke dalam kemuliaan. Di dalam kemuliaan itu, kita akan menjadi Yerusalem baru, yakni pembangunannya. Itulah isi seluruh Alkitab. 2 tindakan yang Allah tempuh untuk merampungkan rencananya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Allah merampungkan rencananya ini. Untuk merampungkan rencananya, Allah harus melakukan 2 tindakan. Tindakan pertama, Allah harus menjadi manusia. Kalau Allah tidak menjadi manusia, Allah tidak bisa merampungkan penebusan, tidak bisa menyelamatkan kita. Manusia yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus sendiri adalah Allah. Di luar Yesus Kristus tidak ada Allah yang sejati. Percayakah Anda kepada Allah? Kalau Anda percaya kepada Allah, Anda harus percaya kepada Yesus. Para penganut agama Yahudi percaya kepada Allah, tetapi menolak Yesus Kristus. Akibatnya, mereka tidak mempunyai Allah. Tindakan kedua, setelah menyelamatkan kita, dia masuk ke dalam maut atau kematian. Melewati maut, atau boleh juga dikatakan dia melancong sebentar dalam maut. Maut sama sekali tidak berdaya terhadapnya. Bukan maut yang menyeret dan menawan dia, melainkan dia sendiri dengan rela
pergi kepada maut. Dia menyerahkan dirinya kepada maut, membiarkan maut bekerja sekuat tenaga pada dirinya. Dia melewati maut, kemudian keluar dari maut. Inilah kebangkitannya. Melalui kebangkitan, dia menjadi roh pemberi hayat. Dia menjadi roh pemberi hayat untuk masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita. Hari ini, dia sebagai roh pemberi hayat ada di mana-mana. Haleluya! Allah menghendaki kita menghentikan diri sendiri agar hidup bersamanya. Kini di dalam kita masing-masing telah ada Tuhan Yesus. Dia sedikit pun tidak menghendaki Anda mengerjakan apapun. Anda tidak bisa melakukannya. Sekalipun Anda dapat melakukannya, juga tidak berharga. Dalam Yohanes 15 dengan jelas Tuhan berkata, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudari, kalau Anda dapat berhenti dan pensiun terhadap segala hal, Anda berbahagia. Hari ini Tuhan Yesuslah yang hidup di dalam Anda. Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Dia juga berkata, "Aku hidup dan kamu pun akan hidup." Dengan perkataan lain, kamu hidup di dalam aku hidup bersama kamu, kamu bergerak bersamaku. Mulai hari ini, semua yang kulakukan bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku mengasihi, bukanlah aku yang mengasihi, melainkan Kristus yang di dalamku yang mengasihi. Sampai-sampai aku menyanyi, aku berdoa, bukan aku yang menyanyi, yang berdoa, melainkan Tuhan Yesus di dalamku yang menyanyi dan berdoa. Berita ini sudah didengar oleh banyak orang Kristen, tetapi sedikit sekali yang hidup di dalamnya. Seharusnya tidak ada satu orang Kristen pun yang hidup bersandar dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang Kristen pun yang tidak memiliki Kristus hidup di dalamnya. Orang Kristen yang normal adalah orang yang di dalam rohnya terhadap Tuhan Yesus yang adalah roh yang hidup. Dialah yang hidup dalam rohnya. Kita hanya perlu menghentikan tindakan kita, menghentikan aktivitas kita sendiri. Puji Tuhan, kiranya persekutuan khusus ini boleh membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.